Kejaksaan Negeri Bengkayang sangat berbahagia sudah lama menunggu mendapat kepastian hukum bantuan hibah yang diberikan pemerintah Kabupaten Bengkayang berupa mes pegawai dan gedung barang bukti pada hari Rabu 20 Januari 2021. Acara dihadiri Kejari Kalimantan Barat Dr. Mas Yudi SHMH beserta rombongan PJ Bupati Yohanes Budiman, Ketua DPRD Bengkayang Franciscus Sekda Obaja, Kepala OPD terkait serta seluruh jajaran Kejari Bengkayang. Kejati Kalimantan Barat Dr. Mas Yudi SHMH mengatakan pembangunan mes pegawai dan gedung barang bukti ini sangat luar biasa dan kedua bangunan itu keduanya sangat bermanfaat. Mes pegawai bisa dipergunakan untuk para pegawai kejaksaan agar bisa beristirahat yang cukup agar dalam melayani masyarakat bisa prima, dan gedung barang bukti ini sangat penting untuk menjaga barang bukti agar tetap baik karena rawan dari gugatan jika tidak disimpan dengan baik. Sekarang ini dalam situasi yang tidak mudah ya, para pejabat, para pimpinan melaksanakan pemerintahan itu tidak mudah. Pak Ketua DPRD juga sebagai legislator juga tidak mudah ya. Juga begitu juga para penegak hukum ya, polisi, jaksa, juga hakim-hakim di pengadilan itu melaksanakan tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Pertama, kondisi sekarang ini dalam kondisi COVID ya. Para penegak hukum ya, kita tahu semua bahwa sekarang ini semakin hari dari waktu ke waktu para kriminal atau para penjahat atau para pelaku kejahatan itu dan kejahatan itu semakin masif, semakin beraneka ragam dan banyak ya, kualitas dan kuantitas yang banyak. Bahkan bukan hanya dilakukan di dalam negeri saja, tapi juga transnasional, juga melibatkan orang-orang dari luar negeri, sehingga dalam penegakan hukum pun para penegak hukum harus pintar dalam penyelesaiannya, juga melibatkan lembaga lain, instansi lain, juga memanfaatkan IT. Nah, di sisi lain ya, para eksekutif ini juga sekarang ini dihadapkan suatu permasalahan. Ekonomi bangsa ini akibat COVID ya ada hambatan, sehingga ekonomi menemui suatu kendala ya. Begitu juga masyarakat. Sehingga para eksekutif ini juga tidak mudah, sehingga sekarang diperlukan para pimpinan bukan hanya baik melaksanakan tugas seperti biasa-biasa saja, tapi perlu para pimpinan atau perlu para pejabat ya itu mempunyai inovasi-inovasi, mempunyai dedikasi, integritas dan loyalitas yang tinggi, dan ini dilaksanakan dengan konsisten ya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada ini menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya satu orang saja, tapi pimpinan daerah pun perlu bersinergi, berkolaborasi untuk bersama-sama berdiskusi ya, mencari solusi atau jalan keluar, sehingga apa-apa yang dihadapi masyarakat, apa-apa yang dihadapi para pimpinan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat itu bisa ada solusinya, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, masalahnya tidak mudah, tapi kalau semua bersinergi, berkolaborasi, insya Allah ada jalan keluarnya. Ini harus dipahami bersama ya. Saya rasa pimpinan Bengkayang sangat solid, bersatu padu, mereka mencari solusi ya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Terakhir tadi saya menanam pohon, saya mengajak teman-teman dan juga masyarakat kita bercermin atau mencontoh filosofi pohon. Apa filosofi pohon? Pohon itu akan selalu tumbuh ke atas. Artinya apa? Kita selalu punya harapan, kita harus punya cita-cita setinggi langit, sehingga kita selalu punya harapan. Ini yang membuat kita semangat dan kita selalu optimis menghadapi kehidupan ini. Itu yang pertama. Filosofi yang kedua bahwa pohon itu dia tidak hidup sendiri, dia membutuhkan air, dia membutuhkan matahari, dia membutuhkan pupuk.
begitu juga manusia. Kita membutuhkan semangat, kita membutuhkan motivasi, kita membutuhkan hubungan dan kolaborasi dengan yang lain-lain. Sehingga kalau ini kita ambil filosofi ini, kita akan menjalani hidup ini dengan baik. Tapi kita juga harus tahu bahwa kebutuhan-kebutuhan itu tidak boleh berlebihan. Kita mencari rezeki, mencari harta, itu juga nggak boleh berlebihan. Kita seperti pohon, butuh air tapi tidak boleh berlebihan juga. Kalau dia berlebihan dikasih air, dia juga akan busuk akarnya dan tidak akan hidup. Begitu juga dia kebutuhan matahari dan juga pupuk. Ini harus kita contoh dan kita jadikan teladan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pesan untuk pemerintah Kabupaten Magetan termasuk ke Kejaksaan Negeri Magetan, Pak, terkait dengan hukum. Iya, Bengkayang. Nah, ya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya melakukan kunjungan kerja ini untuk memastikan bahwa para penegak hukum, terutama kejaksaan, benar-benar tidak ada hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum. Dalam situasi COVID ini, sesuai dengan perintah Jaksa Agung, ini juga ada peraturan Mahkamah Agung, kita melakukan persidangan online. Nah, ini supaya untuk menekan jangan sampai penyebaran COVID ini meluas. Ini salah satu upaya ya. Ini juga melaksanakan perintah atau himpunan dari pemerintah. Di samping itu, saya juga memastikan bahwa teman-teman di Kejaksaan Negeri Bengkayang yang walaupun tidak banyak, itu harus dijaga kekompakan dan juga harus melaksanakan protokol kesehatan sehingga dia tetap sehat dan bisa melaksanakan tugas. Satu lagi bahwa kejaksaan ini mempunyai tugas sebagai jaksa pengacara negara. Di sini juga harus mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk melek hukum. Makanya beberapa inovasi-inovasi yang sifatnya melakukan pelayanan ke masyarakat terus dikembangkan supaya masyarakat ini tidak hanya tahu bahwa kejaksaan itu bisanya nahan orang, periksa orang saja, tapi di situ juga ada sebenarnya semua masyarakat ini kan akan menghadapi hukum. Semua kehidupan ini diatur oleh hukum dari dulu sampai sekarang. Kalau dunia ini nggak diatur hukum, nggak akan jadi seperti ini dan dunia akan rusak. Ini untuk menyeimbangkan supaya kehidupan ini berjalan sesuai dengan harapan sehingga dunia ini bisa kita jaga terus. Semoga kita juga masyarakat memang terayomi dan kehadiran penegak hukum itu memang benar-benar menjamin keadilan dan kepastian hukum sehingga masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya. Itu yang untuk Kejaksaan Negeri. Dan untuk pemerintah Kabupaten Bengkayang, saya rasa seperti yang saya sampaikan tadi, ayo kita bersama-sama bagaimana hambatan-hambatan yang kita hadapi ini kita diskusikan yang mempunyai tanggung jawab bersama sehingga masyarakat bisa cepat keluar atau melaksanakan kehidupan ini dengan baik. Walaupun saya rasa memang peradaban kehidupan ini akan beda, tapi masyarakat harus melaksanakan itu ya dan menjadi kebiasaan seperti protokoler kesehatan, memakai masker ya, mencuci tangan dan menjaga jarak itu harus dibiasakan. Ini untuk mencegah COVID-19 ini. Kita semua berharap ini segera selesai dan masyarakat bisa hidup normal kembali dan masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya semakin hari semakin lama masyarakat bisa makmur dan sejahtera. Oke, kita terima kasih ini telah terbangun dengan megah, MES dan gedung barang bukti ya. MES tadi kita lihat bagus, saya hanya berpesan bahwa gedung ini dijaga, dipelihara sehingga bisa digunakan dalam waktu yang tidak sebentar tapi lama. Beberapa jaksa akan menempati gedung itu dengan baik. Kalau fasilitasnya digunakan dengan baik, para jaksa juga merasa nyaman bisa istirahat di situ sehingga pada saat melaksanakan tugas ini bisa mengoptimalkan kinerja. Ya, mengoptimalkan kinerja, jadi pelayanan ke masyarakatnya itu dampaknya juga memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga gudang barang bukti ini bisa dimanfaatkan dengan baik, dipelihara dan dijaga terus-menerus sehingga dapat awet dan memang bisa bermanfaat ya untuk tugas-tugas kejaksaan.
PJ Bupati Bengkayang Yohanes Budiman SIP MSI mengatakan, Kejaksaan Negeri Bengkayang telah menyelesaikan administrasi hibah berita acara hibah untuk 2 lokal bangunan yakni mes pegawai dan gedung barang bukti. Semoga semua kedua bangunan yang telah dihibahkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pihak Kejaksaan Negeri Bengkayang, di mana nilai aset yang dihibahkan sebesar Rp1.297 juta. Ya, saya kira hari ini berita acara hibah sudah diserahkan kepada pihak Kajari. Saya rasa itu puncak dari administrasi ya. Tinggal Pak Kajari saja nanti akan melakukan pembenahan ke dalam ya Pak. Menjadikan itu aset ke kejaksaan. Dan harapan kami bahwa apa yang kami sudah hibahkan ini Pak Kajari bisa dimanfaatkan secara optimal dan bisa juga menunjang kinerja rekan-rekan pada jajaran Kejaksaan Negeri Bengkayang sehingga lebih optimal dalam pelaksanaan tugas. Dan saya selalu berharap bahwa sebagai sesama pimpinan daerah, karena kami tergabung di dalam Forkompimda bersama Pak Kajari, sinergitas pelaksanaan tugas kita bisa kita laksanakan lebih baik dan bisa selalu tingkatkan karena semua akan bermuara kepada pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih maju. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, Fasrizal SHMH mengatakan, untuk ini merupakan suatu contoh yang baik kepada masyarakat sehingga Kejaksaan Negeri bisa mendapatkan hibah dan pemerintah Kabupaten Bengkayang berupa mes pegawai dan gedung barang bukti yang langsung diresmikan oleh Kejati. Kedua aset ini telah diserah terima dari Dinas PUPR Bengkayang berdasarkan surat nomor 600/DPUPR/2021 tertanggal 20 Januari 2021. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bengkayang atas perhatian dan bantuan. Semoga bermanfaat untuk menunjang kinerja Kejaksaan Negeri Bengkayang ke depan. Penyerahan hibah ini juga memberikan contoh kepada semua pihak bahwa aset daerah itu harus diserahkan sesuai dengan peruntukannya, sehingga secara administrasi memenuhi formil, sehingga memberikan kepastian hukum dan dari segi keuangan negara pertanggungjawabannya jelas. Oleh karena itu, ini contoh yang baik bagi masyarakat bahwa kita dari stasi telah melaksanakan. Ketua DPRD Bengkayang, Franciscus mengatakan, selaku wakil rakyat tentunya sangat senang atas kedatangan Kejati Kalimantan Barat untuk meresmikan mes pegawai dan gudang barang bukti Kejari. Saat pengusulan, pihaknya yang termasuk menyetujui apa yang diusulkan pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengadakan bangunan mes pegawai dan gudang barang bukti Kejari Bengkayang. Yang pertama, saya sebagai wakil daripada rakyat mengucapkan selamat datang kepada Pak Kejati beserta rombongan di Bumi Spalo, Kabupaten Bengkayang. Ini adalah sebuah angin segar, beri motivasi yang positif pada penegak hukum di Bengkayang dalam rangka bisa melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan hukum yang baik kepada masyarakat dalam rangka terciptanya hukum yang baik dinikmati oleh masyarakat. Ini dapat cuma datang Pak. Yang kedua terkait dengan resmian mes tadi, ya tentu kami juga merasa bersyukur karena ini pada saat pembahasan anggarannya saya juga salah satu pimpinan DPRD memberikan dukungan penuh. Mengapa kita memberikan dukungan penuh pada pihak penegak hukum, dan maka juga kita memberikan dukungan kepada personel yang ada yang bekerja di lingkungan Kejaksaan Negeri agar mereka bisa tenang, bisa menikmati suasana di Bengkayang dan tempat yang bisa kita berikan dukungan sebaik mungkin kepada lembaga juga mereka bisa memberikan penyuluhan hukum terhadap. Dildi Abdi Kusuma, Trans TV mengabarkan.